Eskalasi pemasaran. Acer upaya mengangkat reputasi Taiwan. Kesulitan Acer pada masa awal pendirian mungkin dialami banyak produsen dari negara berkembang. Stan Shi, pendiri Acer, mengamati bahwa produk buatan negara Taiwan pada masa itu banyak dipersepsikan sebagai produk murah dengan kualitas buruk. Dengan modal awal sebesar 25.000 US dollar, Stan Shi bersama beberapa rekannya mendirikan perusahaan Acer pada tahun 1976. Pada awalnya perusahaan membuat produk permainan dan bertindak sebagai distributor semikonduktor di Taiwan. Ketika hendak memasarkan produk buatan sendiri, Shi menghadapi permasalahan persepsi konsumen yang buruk terhadap kredibilitas kualitas produk. Menghadapi tantangan anggapan produk inferior, Shi berusaha keras membangun reputasi perusahaan sebagai produsen yang memiliki kualitas baik. Persepsi akan produk berkualitas rendah ini membuat Acer kesulitan menembus pasar internasional. Untuk mengatasinya, perusahaan berusaha mendapatkan sertifikasi ISO 9000 dan memenangkan berbagai penghargaan untuk kualitas dan desain. Kendala lain adalah letaknya geografis pabrik. Produk Acer banyak dirakit di kawasan Asia, sementara perusahaan berusaha menembus pasar Eropa dan Amerika. Hal ini tentu mempengaruhi distribusi produk, yaitu membutuhkan waktu lebih lama dibanding kompetitor yang berlokasi di sekitar negara-negara tersebut. Saat itu perusahaan tidak memiliki pengalaman mengelola bisnis di negara lain, ditambah lagi belum memiliki karyawan dengan pengalaman yang internasional. Perusahaan kemudian membuat Corporate Identity System atau CIS yang bertujuan mengangkat image merek dan memuluskan langkah globalisasi perusahaan. Lalu pada tahun 1987 diperkenalkanlah nama Acer sebagai merek global perusahaan. Acer berasal dari bahasa Latin yang berarti aktif, tajam, pintar, dan jelas. Perusahaan berusaha membangun budaya perusahaan dengan kombinasi arti-arti tersebut. Nama Acer ini diproyeksi sebagai jalan tol bagi perusahaan untuk menembus pasar di semua negara di dunia. Acer tersebut dari dua suku kata, mudah diucapkan dan diingat. Selain itu, dengan huruf A, nama perusahaan akan muncul terlebih dahulu di berbagai indeks berdasarkan alfabet. Nama ini juga mudah didaftarkan di lebih dari 100 negara di dunia dan perusahaan memastikan nama tersebut tidak memiliki konotasi negatif di negara-negara target. Perusahaan mencapai kesuksesan pertama yang membuat produknya yang cukup laris di pasaran. Perangkat yang dimaksud ini dinamakan microprocessor, alat bantu pengajaran yang banyak dipakai di lembaga-lembaga pendidikan di dunia internasional. Dan pada sekitar tahun 1983, Acer membuat perangkat komputer bersama komponen-komponennya dan menjualnya kepada perakit komputer ternama. Kesepakatan ini cukup membantu kinerja finansial Acer selama beberapa waktu. Lalu pada akhir tahun 1980-an, Acer melakukan diversifikasi secara vertikal secara berkelanjutan. Tak lama kemudian, beberapa surat kabar memberitakan bahwa Acer adalah perusahaan manufaktur mikrokomputer yang paling terintegrasi di dunia pada saat itu. Lalu pada tahun 1988, Acer mulai menjadi perusahaan pabrik dengan kondisi yang sangat baik. Dan pada tahun yang sama, Acer pun mampu menghasilkan keuntungan lebih dari 25 juta US dollar. Pada masa ini pula, Acer melakukan perubahan strategi organisasi menuju fase ketiga, seiring dengan perubahan yang terjadi di industri komputer Taiwan. Pada fase pertama, industri komputer Taiwan diwarnai oleh berbagai pembajakan hak paten dari luar negeri. Fase kedua adalah masa ketika banyak perusahaan Taiwan meniru pembuatan dan pengembangan komputer negara maju. Dan pada fase ketiga, industri mulai melakukan inovasi-inovasi dalam segi teknologi. Acer mulai menjadi perusahaan unggul di Taiwan serta meninggalkan pesaingnya setelah membangun departemen riset dan pengembangan sendiri yang pada gilirannya memberi keleluasaan serta kemampuan bagi perusahaan untuk melakukan pengembangan secara independen. Hasilnya adalah perusahaan berhasil mengembangkan sistem komputer berbahasa China pertama yang ada di dunia. Hal ini memberikan dampak yang cukup signifikan bagi pengembangan komputer di negara berbahasa Inggris, karena sebagaimana kita ketahui, huruf China jauh berbeda dengan huruf Latin. Dengan sistem ini, pengembang asal China lebih mudah melakukan pengembangan berbagai program sesuai dengan kebutuhan pasar regional. Dalam mempromosikan merek, Acer bekerja sama dengan pemerintah dan pihak
pihak swasta lain. Promosi ini bertujuan memperbaiki persepsi barang buatan Taiwan dan memperkuat nama produk asal Taiwan di mata dunia. Dari segi produk, pada beberapa kesempatan Acer berhasil mengeluarkan produk-produk tercanggih di kelasnya. Contohnya, pada tahun 1986, Acer mengeluarkan komputer dengan terobosan teknologi mendahului langkah IBM. Perusahaan juga berhasil mengeluarkan prosesor terefisien di dunia pada tahun 1991. Kala itu, Acer berhasil memenangkan penghargaan dalam ajang Asia Innovator Award. Acer juga menjalin aliansi strategis untuk meningkatkan tingkat awareness merek. Acer bekerja sama dengan pabrik semiconductor asal Texas, perusahaan elektronik asal Jerman yang salah satunya anak perusahaan grup Daimler-Benz, dan berbagai perusahaan lainnya. Perusahaan juga membentuk tim untuk merancang program PR dan periklanan yang bertujuan menarik perhatian media seiring dengan investasi waktu serta dana dalam komunikasi dan juga promosi dari perencanaan komunikasi serta tujuan perusahaan. Dan pada tahun 1996, majalah The Economist menyebut Acer sebagai perusahaan teknologi dengan kinerja terbaik di kawasan Asia. Pada saat itu, Acer telah menjadi salah satu eksportir terbesar bagi Korea Selatan dan merek komputer personal terbesar ketujuh di dunia. Hal ini tentu menjadi pembuktian betapa Acer telah berhasil membangun merek perusahaan teknologi dengan kualitas yang bagus. Tak berhenti di situ, Xi mencoba mengembangkan sistem retail perusahaan. Xi mencoba mengadaptasi konsep manajemen fast food, yaitu konsumen dapat melakukan pemesanan komputer yang dikostumisasi di beberapa bagian sesuai dengan kebutuhan. Perusahaan melakukan tes konsep ini pada salah satu jaringan retail di Taipei. Hasilnya cukup menggembirakan karena toko retail tersebut mampu melakukan beberapa kostumisasi dengan waktu rata-rata sekitar 2 jam, mulai dari pemesanan sampai komputer siap digunakan. Keberhasilan ini membangun optimisme yang tercermin dari slogan yang dibuatnya, yaitu Global Brand, Local Touch. Agar bisa membuat kostumisasi sesuai kebutuhan pasar, Acer membuat jaringan afiliasi yang diatur perusahaan lokal. Perusahaan lokal ini mendapat kekuasaan melakukan penyesuaian konfigurasi produk, penyesuaian harga, dan berbagai program promosi. Secara operasional, penjualan dan pemasaran, perusahaan diberi keleluasaan untuk melakukan berbagai langkah yang dianggap perlu sepanjang mereka tetap berkomitmen memakai nama dan logo perusahaan. Selain itu, Acer juga cukup aktif menjalankan kegiatan sponsor pada beberapa event olahraga terkenal. Sebagai contohnya, Acer mensponsori beberapa tim formula, salah satu bar Honda pada tahun 2000 dan tim Ferrari. Di dunia balap motor, perusahaan mensponsori tim Fiat Yamaha pada musim kejuaraan dunia MotoGP tahun 2007. Di dunia sepak bola, Acer mensponsori Inter Milan serta menjadi pemasok resmi FC Barcelona pada tahun 2007 sampai 2009. Dan di ajang olahraga internasional, Acer berperan sebagai top partners pada Olimpiade musim dingin Vancouver tahun 2010 dan Olimpiade untuk kalangan muda di Singapura.